Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak ambil pusing mengenai isu pihak lain yang menggoreng kebijakan keuntungan PPN 12%. Ia mengungkapkan hal ini bisa terjadi. Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Polemik kenaikan PPN menjadi 12% terus mengundang banyak kritik. Banyak pihak juga yang menolak adanya kenaikan PPN serta meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan ini. Namun saat ditanya mengenai apakah pemerintah akan mengevaluasi, Presiden Prabowo tidak mau menanggapi lebih lanjut. Sebelumnya, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada nih sebuah negara yang pemerintahnya itu beraninya cuma naikin pajak rakyat, beraninya cuma galakin rakyat aja. Tapi pemerintahnya itu nggak berani galakin koruptor, nggak berani sita para aset-aset koruptor, nggak berani berantas korupsi, nggak berani ngesahin RUU perampasan aset para koruptor, nggak berani ngurangin tunjangan-tunjangan para pejabatnya. Padahal negaranya belum maju. Ada bisa tebak inisial negaranya? Beredar rilisan resmi dari DJP terkait PPN 12%. Ini kan ramai banget dibahas ya, terutama poin nomor 3. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%. Kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah kita, tepung terigu, dan gula industri. Clear ya? Ada statement semua barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Latar belakangnya selalu ini nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dan di UU-nya, batas atas PPN ini itu sampai 15%. Nih ya, buat orang-orang yang masih kekeh, kenaikan PPN berbanding lurus dengan penguatan ekonomi, yang per hari ini itu sedang digaungkan gitu ya, dengan hashtag PPN memperkuat ekonomi. Ya udah, naikin aja sampai 15%, jangan nanggung. Biar ekonomi kita makin kuat. Berani nggak? Gampang banget buat kita untuk mempelajari dampaknya kayak gimana, karena kita udah mengalami kenaikan dari 10% ke 11%. Contoh, gue punya harga Indomaret pada tahun 2021 pertengahan. Harga Rinso paling mahal 21.600 dan paling murah 16.600. Gue punya juga harga Indomaret pada pertengahan tahun 2022. Produk yang sama gitu ya, harga paling mahal 31.900 dan paling murah 23.900. Gue olah kayak gini ya, harga murah harga mahal pada mid 2021 dengan PPN 10% dan mid 2022 dengan PPN 11%. Nih selisihnya kenaikannya segini, ini 1%. Gue setuju PPN 12%. Yes, gue adalah salah satu orang yang akan setuju dengan kenaikan PPN jadi 12% kalau pemerintah udah ngelakuin hal-hal ini. Yang pertama, adanya pemerataan pendidikan, hapus sistem zonasi, dan juga kesejahteraan guru ditingkatkan. Bagus sih kalau misal mereka juga bisa kasih gratis pendidikan 13 tahun. Yang kedua, dimudahkan akses bacaan. Yes, bukan cuma di Jakarta aja, tapi yang di daerah juga perlu dilengkapin koleksi-koleksi bukunya. Makin bagus kalau misal mereka bukannya nggak cuma di weekday dan working hours. Yang ketiga, pemerataan transportasi umum. Ingat ya, Indonesia tuh bukan cuma Jakarta aja. Yang keempat, adanya perlindungan buat UMKM. Ada undang-undangnya yang jelas dan juga pemberdayaan orang-orang di dalamnya. Yang kelima, pemberdayaan dan perlindungan buat SDM. Seperti masih banyak masalah dalam pencarian pekerjaan, mulai dari batasan umur, pemberian gaji yang gak sesuai dengan UMR, dan juga workload kerja. Nah, menurut gue sih pemerintah perlu ya memperketat regulasi terkait hal ini. Yang keenam, yang paling penting menurut gue ya, adanya kemudahan akses kesehatan gratis, bukan cuman buat yang punya BPJS, bukan cuman yang kurang mampu, tapi buat seluruh warga Indonesia. Kalau semua hal itu udah terpenuhi, menurut gue sih make sense kalau misal pemerintah mau naikin PPN jadi 12%. Ada hak yang sudah dipenuhi dan kewajiban yang perlu kita bayarkan. Tapi kalau hal-hal sepele itu belum terpenuhi, kata gue sih sudah waktunya kita tetap tolak PPN 12%.
Coba lu perhatiin belakangan ini banyak komenan di akun yang emang berpengaruh dengan kalimat PPN 12% itu cuma untuk barang mewah doang. Nah, abis mereka komen kayak gitu, mereka ngilang. Itu namanya distraction. Dengan tujuan bikin masyarakat jadi bingung dan sibuk adu argumen sama orang-orang yang ada di sekitar sendiri. Padahal, pemerintah sendiri nggak ada ngerilis detail apaan aja yang kena PPN 12%. Cuman dikeluarin sepotong-sepotong. Jadi kelihatan kayak disengaja membenturkan persepsi masyarakat yang pro dan kontra jadi pada ribut. Lu bayangin aja, sekolah dan ditambahin dengan kata bertaraf internasional mau dikenain PPN juga. Tapi nggak dijelasin berdasarkan apa. Apakah berdasarkan uang SPP-nya atau berdasarkan biaya kuliahnya atau apa? Nggak dijelasin. Dulu pemerintah nyuruh sekolah zaman sekarang punya standar kualitas internasional. Giliran udah naik kelas malah mau diperes dengan PPN 12%. Bang, nggak tuh? Kalau lu bilang barang mewah doang yang kena PPN 12%, apakah pulsa telepon itu barang mewah? Apakah kuota internet itu barang mewah? Apakah top up e-money atau uang elektronik yang lain adalah kegiatan orang kaya sampai dikenain PPN 12%? Apakah kegiatan scan kris untuk ngebeli pop ice atau beli bakso adalah kegiatan orang kaya sampai dibilang barang mewah? Jangan pakai diksi barang mewah atau barang premium kalau endingnya semua dikenain PPN 12%. Bang, apa lo? Nggak usah keluar-keluar soal PPN naik jadi 12% dan nyala-nyalain pemerintahan yang era sekarang. Cari tahu dulu sebelum mengkritik, baca dulu beritanya, baca dulu cari tahu. PPN 12% itu disahkannya tahun 2021 di eranya Bapak Joko Widodo, yang dimana pada saat itu kedudukan tertinggi ya, kursi-kursi pemerintahan itu paling banyak diduduki oleh partai PD. Nah, sebut sendiri, gue males nyebut nama partainya. PPN tersebut disahkannya tahun 2021 untuk dijalankan Januari 2025. Jadi mau siapapun presidennya, ya itu sudah tetap berlaku gitu loh. Itu akan terjadi gitu loh. Kalau masih banyak banget ya yang nyala-nyalain pemerintahan era sekarang, coba deh cari tahu deh. Jangan cuma asal bilang, ya tapi kan presiden punya resource untuk membatalkan. Presiden kan punya wewenang untuk membatalkan ini dan itu, ini dan itu. Coba deh belajar lagi. Belajar lagi legislatif, yudikatif, eksekutif. Negara kita itu negara demokrasi. Presiden itu nggak bisa seenak-enaknya. Makanya presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto, itu sedang mengusulkan untuk PPN 12% hanya untuk barang mewah saja. Ingat, sedang diusahakan dan sudah diusulkan. Terus sebenarnya kalau mau dibatalin tuh masih bisa nggak sih? Menurut yang gua baca ya, menurut yang gua baca dan menurut yang udah gua dapat info-infonya gitu ya, sebetulnya mungkin kalau untuk kemungkinan dibatalkan itu sedikit, tapi setidaknya ini keputusan ada di tangan Bapak Prabowo Subianto. Setidaknya kalau presiden itu mau mengusulkan untuk membatalkan ini atau untuk meringankan tentang pajak 12% ini, mungkin itu bisa mengajukan perpu gitu. Cara batalinnya gimana? Ya udah, ajuin perpu ke MK atau ya mau nggak mau tunggu RAPBN selanjutnya. Dan sebenarnya ya Bapak Presiden Prabowo Subianto itu nggak bisa seenaknya, nggak bisa semena-mena gitu loh mau batalin lewat perpu atau perpres gitu. Tetap butuh waktu yang panjang banget dan ini tuh kompleks gitu loh. Jadi menurut gue janganlah nyala-nyalin era pemerintahan sekarang yang baru ngejabat 2 bulan gitu. Sedangkan peraturan ini udah diatur dari 2021 dan sudah disahkan diketok palu oleh DPR RI. Dan sebenarnya ya menurut gue pribadi, nggak semua orang tertarik tentang ilmu politik atau ilmu hukum gitu ya. Dan mungkin banyak juga orang sebenarnya yang tidak mengerti politik dan tidak mengerti hukum gitu loh. Jadi masyarakat di luar sana yang berteriak tentang kenaikan pajak itu nggak peduli sebenarnya mau disahinnya tahun 2021, yang ngesahinnya siapa dan segala macam, itu mereka tuh nggak peduli. Yang mereka pedulin adalah pajak 12%-nya. Itu sangat memberatkan mereka. Begitu. Itulah sebabnya negara kita itu adalah negara demokrasi. Presiden itu memang pemimpin negara gitu, tapi presiden itu nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenaknya merubah undang-undang, merubah peraturan. Itu tidak bisa semena-mena. Semua ada sistematisnya, semua ada caranya, semuanya ada ketentuannya, ada syaratnya juga. Harus diajuin kemana dulu, ke siapa dulu, ditandatangan ini dulu, itu dulu. Makanya gue bilang ini tuh kompleks dan tidak semudah itu. Ini tuh perjalanannya juga bakal panjang banget. Mau cuman ngusulin pajak 12% hanya untuk barang mewah lah. Nah, barang mewahnya apa aja? Mesti di list dulu. Kita juga mesti tahu barang-barang apa aja yang termasuk mewah. Apakah minimarket juga mewah? Atau hanya swalayan? Mewah menurut pemerintah itu belum tentu mewah menurut rakyat.